Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Kristianto, NIM 18330059 dari program studi Teknik Informatika Universitas Janda Madra Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai langkah-langkah instalasi OS CentOS Server dan konfigurasi web server di dalam CentOS Server dengan menggunakan virtual machine, yaitu dengan aplikasi VirtualBox seperti itu. Kemudian langsung saja di sini saya menggunakan virtual machine aplikasi VirtualBox untuk melakukan instalasi. Ini oke saja, ini hanya update. Kemudian untuk yang pertama, ini sudah ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Namun kita akan memulai kembali membuat yang baru dengan mengklik baru di sini. Baru. Oke, di sini ini adalah untuk nama dan sistem operasi ini kita beri nama. Semisal di sini saya akan memberikan nama CentOS Server. Kemudian ini folder mesin ini adalah lokasi untuk kita menyimpan dari instalasi CentOS Server di dalam harddisk laptop atau PC kita. Di sini saya akan menyimpan di sini select folder sudah. Nah, kemudian tipe ini kita pilihnya Linux. Kemudian ini sudah sesuai Red Hat 64 bit seperti itu. Nah, selanjutnya itu klik lanjut. Nah, di sini untuk ukuran memori itu bebas, terserah teman-teman yang mau pakai berapa giga. Nah, di sini berhubung saya menggunakan RAM 8 giga, saya alokasikan 2 giga untuk OS virtual ini. Nah, di sini sudah. Untuk teman-teman yang pemula, silahkan bebas asalkan tidak melebihi dari batas ambang hijau ini. Jadi jangan sampai ke merah ini. Karena RAM itu akan dibagi antara laptop kita, OS yang ada di laptop kita, dan juga dengan OS yang ada di virtual machine ini, seperti itu. Jadi teman-teman boleh beberapa ukuran memori boleh digunakan, asalkan tidak melebihi batas aman, seperti itu. Jangan sampai melebihi batas hijau ini. Seperti itu. Kemudian ini kita lanjut. Nah, di sini harddisk itu ukuran harddisk yang disarankan yaitu 8 GB. Nah, teman-teman akan diberikan 3 opsi. Jangan tambahkan harddisk virtual, buat harddisk virtual sekarang, atau gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Di sini saya akan memilih buat harddisk virtual sekarang karena ini adalah baru. Kita buat. Nah, di sini tipe harddisk, tipe berkas harddisk itu ada 3 opsi, VDI, VHD, atau VMDK. Kita akan memilih VDI karena Virtual Box Disk Image seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Kemudian penyimpanan pada harddisk fisik itu kita ada 2 opsi, yaitu dialokasikan secara dinamik atau ukuran tetap. Kalau ukuran tetap nanti ketika sudah install tidak bisa ditambahkan, tetapi kalau ini dialokasikan secara dinamik. Jadi saya memilih dialokasikan secara dinamik. Lanjut. Nah, di sini lokasi dan ukuran berkas. Untuk lokasi sudah sama sesuai yang tadi, dan untuk ukuran silahkan teman-teman mau menambahkan atau tidak. Kalau saya sudah default saja 8 GB saya rasa cukup, karena ini hanya untuk semacam tutorial saja. Tetapi kalau teman-teman nanti ingin menambahkan berapa giga itu bebas. Paling sedikit 8 giga itu udah defaultnya. Ini langsung saja klik buat. Nah, ini sudah selesai untuk persiapan awalnya. Nah, di sini itu kita kita klik mulai saja langsung. Oke, kita tunggu. Nah, di sini akan ada tampilan pilih disk awal mula. Jadi
dia meminta apa virtual atau disk image-nya untuk diinstal. Jadi ini kita pilih CentOS 7. Nah, ini adalah disk image yang udah kita download atau saya download di web resmi Linux atau mungkin dari repositori kampus-kampus atau perusahaan itu sudah ada. Silahkan nanti searching di Google saja, itu udah banyak. Dan ini cukup gratis, namun cukup besar file resource-nya, yaitu 4,27 GB. Seperti itu. Kemudian ini setelah kita pilih, kita mulai. Nah, kita tunggu. Mungkin ini saya besarkan ya. Oke. Nah, di sini adalah awal untuk pilihan instalasi. Ada install CentOS 7 atau 7, test this media and install CentOS 7, troubleshooting. Nah, di sini kita memilih install CentOS 7. Enter saja. Untuk menaikkan ke atas bawah cukup dengan keyboard back down back up, kemudian install CentOS 7, enter. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, buat yang memorinya mungkin RAM laptop itu cukup banyak, bisa dialokasikan beberapa giga seperti itu, dan biar mempercepat prosesnya. Oke, ini sudah starting, kita tunggu saja. Oke, Anaconda masih kita tunggu berapa saat. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pemula, untuk yang masih awal, itu bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan instalasi CentOS server ini, yaitu mungkin salah satunya yaitu satu, itu adalah disk image CentOS 7 server. Itu silahkan di-download di web resmi atau web Linux juga ada. Kemudian VirtualBox seperti itu. Nah, ini sudah welcome to CentOS 7 atau CentOS 7. Ini adalah langkah awal untuk langkah instalasi, di mana nanti teman-teman akan dihadapkan memilih bahasa yang akan digunakan. Seperti itu. Oke, ini mungkin tangkap saja. Nah, di sini teman-teman bebas mau milih menggunakan bahasa apa, seperti itu. Nah, berhubung saya orang Indonesia dan saya cinta Indonesia, mungkin bahasa Indonesia saja. Oke, di sini bahasa Indonesia, kita klik lanjutkan. Oke. Nah, di sini ini sudah langkah kedua, yaitu setting untuk beberapa seperti tanggal dan jam, kemudian dukungan bahasa, keyboard juga, pilihan perangkat lunak, kemudian sumber instalasi, tujuan instalasi, network and hostname, seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai untuk tanggal dan jam. Oke, ini cukup mengganggu ya. Ini saya akan coba besarkan saja. Nah, seperti ini. Oke, ini tangkap. Ya, di sini kita mulai dengan tanggal dan jam. Nah, kita pilih wilayahnya Asia, sudah sama. Nah, kita cari Indonesia. Indonesia di sini Jakarta, oke, tepat. Nah, jamnya sesuai 9.30, tanggal juga sudah sesuai. Baru kemudian kita klik selesai. Nah,
Tanggal dan jam sudah, kemudian kita pilih ke tujuan sumber instalasi mungkin. Ya, ini sudah sesuai, kita mungkin selesai saja. Tujuan instalasi. Nah, di sini kita harddisk 8 GB tadi secara virtual tadi kita gunakan. Pilih ini, kemudian selesai. Iya, ini selesai. Kita tunggu konfigurasinya. Oh, ini tidak mau tadi, kita mulai ulang lagi. Apakah mau? Oke, memilih partisi otomatis sudah. Kemudian kita berpindah ke ini, network and hostname. Oke, kita mulai. Ini kita pilih hidupkan ya. Ini kita hidupkan. Mohon maaf, ini kursor terlalu mengganggu sebenarnya. Ya, ini kita nyala, terhubung seperti itu. IP sudah dapat. Nah, di sini untuk hostname ini saya gunakan Jana Badra, nama kampus saya. Kita klik apply. Nah, di sini sudah current hostname Jana Badra. Seperti itu. Nah, di sini sudah, langsung kita selesai. Oke, sini selesai. Oke, sini sudah kabel InPost 3 terhubung. Kabel InPost 3 itu adalah WiFi yang tersambung atau laptop yang tersambung ke dalam WiFi. Jadi InPost 3 itu adalah WiFi. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita mulai instalasi. Nah, di sini sambil menunggu proses instalasi, kita juga bisa melakukan setting yaitu SandiRoot. SandiRoot ini silahkan teman-teman bebas, tapi saya akan menggunakan kombinasi NIM saya saja, yaitu 18.33.0059. Konfirmasi sama 18.33.0059. Jadi teman-teman bebas, yang penting jangan sampai lupa, karena ini penting untuk password nanti login ke server. Seperti itu. Kemudian ini kita selesai. Ya, ini selesai. Nah, untuk membuat pengguna ini teman-teman bebas apakah akan menggunakan atau tidak. Kalau saya sebenarnya tidak perlu seperti itu. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan juga bisa. Seperti ini, nama lengkap misalkan Taufik Kristianto. Username-nya saya ganti aja Taufik Kris. Sandinya kita samakan saja biar nggak lupa. 18.33.0059. 18.33.0059. Nah, di sini sudah. Ini kita selesai. Oke. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja proses instalasi. Jadi ini cukup lumayan lama dan mungkin teman-teman bisa menunggu, silahkan. Nanti harap bersabar karena ini prosesnya cukup lumayan lama. Jadi di video ini adalah langkah-langkah instalasi CentOS Server di dalam virtual machine dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Dan juga nanti next saya akan memberikan langkah-langkah konfigurasi web server di dalam CentOS Server. Dan CentOS Server ini yang saya gunakan yaitu CentOS 7. Mungkin untuk teman-teman pemula yang baru
memulai, nanti untuk konfigurasi web server saya akan menggunakan aplikasi WinSCP. WinSCP dan juga itu untuk melakukan upload data dari lokal ke server seperti itu. Itu untuk mempermudah. Jadi nanti teman-teman bisa melihat akan menggunakan aplikasi WinSCP seperti itu. Oke, ini masih menunggu, masih menjalankan tugas setup pasca instalasi. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, harap untuk memasukkan password itu jangan sampai lupa, karena itu adalah nanti yang akan kita gunakan di perintah-perintah selanjutnya seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa, gunakan sandi atau password yang mudah diingat atau mudah kita masukkan, seperti misalkan name atau tanggal lahir atau bebas, yang penting unik dan itu tidak bisa mudah digunakan oleh orang lain seperti itu. Oke, ini masih proses instalasi. Jadi CentOS server ini termasuk distro Linux seperti itu, dan dia termasuk ke Red Hat. Dan CentOS ini sebenarnya sudah, sekarang kalau tidak salah sudah 8, ada versi 8, CentOS 8, atau kalau nggak salah sudah 8 terakhir, kalau nggak salah 8, tapi saya tetap menggunakan 7 karena 8 belum lengkap menurut saya. Oke, ini masih cukup lama, kita tunggu. Oke, ini berhubung masih lama, jadi kita tunggu saja, dan ini nanti untuk videonya saya skip ya, biar mempercepat seperti itu. Oke, ini sudah selesai, dan ini kita di sini sudah selesai lengkap, atau dalam bahasa Inggris nanti complete, dan mungkin ini bisa langsung saja boot ulang. Nah, kita tunggu saja sampai melakukan restart booting. Jadi cukup lama ya, proses instalasi yang tadi itu cukup lama. Nanti teman-teman jangan kaget, nggak usah bingung. Oke, di sini langsung enter. Ya, sudah. Oke, ini kita tunggu. Oke, ini sudah, prosesnya sudah selesai. Jana Badra login, artinya nanti tinggal kita login saja. Kita contohkan, saya login dengan menggunakan root, kemudian enter. Nah, passwordnya seperti tadi, jangan sampai lupa, 18330059, enter. Nah, ini artinya sudah berhasil login tanpa suatu kesalahan. Nah, di sini sebelum kita melakukan instalasi atau konfigurasi web server, kita lakukan setting dulu untuk IP lokalnya dan juga jaringannya di laptop atau PC kita. Ini kita close dulu, dan ini matikan mesin. Oke. Ini kita close dulu. Nah, di sini untuk pertama kita setting dulu untuk jaringannya di pengaturan. Jadi pertama pilih dulu CentOS server atau project yang kita buat. Nah, kemudian pengaturan, kemudian masuk ke jaringan. Nah, di sini kita adapter 1 itu kita ganti dengan adaptor terbridge. Ya. Adapter 2 itu kita fungsikan untuk adaptor hanya host atau virtual box seperti itu. Jadi ini sudah kita oke.
Kemudian kita minimize dulu, kita masuk ke control panel. Oke, enter. Network and internet, kemudian network and sharing center. Nah, masuk ke change adapter setting. Nah, di sini kita ada Ethernet 2, WiFi. WiFi tetap kita sudah terhubung, jangan kita disconnect. Kemudian yang kita pilih adalah Ethernet 2 karena ini ada virtual box. Jadi ini virtual box hostnya. Kita buka, kemudian properties. Nah, di sini nanti teman-teman masuk ke Internet Protocol version 4 atau IP4. Di sini kita gunakan use. Nah, masukkan IP 192.168.100. Kita gunakan 100 dengan 5. Jadi ini IP untuk komputer kita. Ini sudah subnet maxnya 255.255.255.0. Kita klik OK. Oke. Sudah. Oke, ini close. Ini kita close lagi. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kemudian di pengaturan, kemudian jaringan adapter 2, tingkat lanjut. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi ini nanti kita gunakan alamat MAC itu kita gunakan. Oke, kita klik OK saja. Nah, kita mulai lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, enter. Pilih yang paling atas, enter. Kita tunggu. Oke, masih proses. Nah, sudah, kita masuk ke login dengan root, kemudian passwordnya. Jadi nanti jangan kaget buat teman-teman yang sudah mengetikkan tapi tidak tampil, itu memang defaultnya seperti itu. Jadi tidak diperlihatkan, langsung saja mengetik 18330059, kemudian enter. Kalau sesuai atau benar nanti seperti ini. Kemudian langsung saja kita coba cek IPA. Ketikkan IPA tapi dengan spasi, IPA, enter. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita sudah lihat bahwasanya nPOS 3 itu untuk WiFi dan nPOS 8 itu untuk ini IP yang di laptop ke server lokal kita, seperti itu. Jadi nPOS 3 itu WiFi, nPOS 8 itu jaringan untuk lokal server kita, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja ketikkan cd etc sysconfig sudah, kemudian network scripts garing lagi, kemudian enter. Nah, setelah seperti itu kemudian ketikkan ls, kita akan mengecek. Nah, ifc ifconfig nPOS 3 itu sudah ada, tapi nPOS 8 itu belum ada. Nah, kita akan menambahkan. Kemudian langsung kita install dulu nano yum install min-y nano. Jadi kalau di Linux Ubuntu seperti itu kita gunakan apt, tapi kalau di CentOS kita gunakan yum install min-y nano. Kita enter.
Oke, ini masih proses, kita tunggu saja. Oke, masih kita tunggu. Ini adalah download, melakukan download. Oke, selesai. Setelah sukses, kemudian kita nano if cfg if config npos 8. Oke, npos 8, enter. Nah, di sini kita tambahkan dengan mengetik. Oke, di sini kita tambahkan device. Itu mungkin di atas ini sudah ada ya, tidak terlihat, mohon maaf. Oke, kita ketikkan device sama dengan -2 n pos 8 petik tutup, enter. Kemudian boot protonya sama dengan static, enter. Kemudian hardware addressnya HW addressnya, maaf salah, D nya yang double. HW addressnya kita isi dari MAC yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi ini kita buka secara bersamaan. Kemudian jaringan adapter 2 tingkat lanjut. Nah, ini kita gunakan untuk HW addressnya. Oke, ini kita sandingkan dulu. Oke, saya close dulu ya. Nah, lebih terlihat ya, mohon maaf keluar. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan alamat MAC-nya 08, kita kasih jarak dengan titik 2, 08, kemudian 00.2, 27.2 lagi, C0 besar, C0.2, B9.2, 00. Nah, setelah itu ini kita enter, kita masukkan lagi yaitu IP address sama dengan tadi. Untuk di laptop itu kan kita buka dulu network. Nah, di sini kan kita gunakan 192.168.105. Jadi kita tambahkan di sini itu sama tetapi beda di akhirnya, yaitu semisal tadi kita gunakan di sininya 192.168.100.5, kita gunakan di sini semisal dengan 10. Kita coba ya. Oke, jadi IP-nya 192.168.100.10. Jadi IP servernya nanti adalah 192.168.100.10 gitu. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan net max-nya yaitu sama kayak yang tadi, yaitu 255. Kalau ini sama ya, 255 0. Seperti itu. Netmax itu sama sesuai yang ada di laptop kita, tetapi kalau IP address itu harus berbeda di akhirnya. Jadi 192.168.100 itu harus sama. Nah, yang di akhir itu bebas. Kemudian ini kita enter. Nah, di sini kita tambahkan on boot-nya. On boot sama dengan yes. Kita tambahkan lagi zonanya yaitu public. Oke, di sini sudah. Saya besarkan dulu.
Oke, kurang lebih seperti ini. Device endpoint 8 kita cek lagi. Baud prototnya static, HW address-nya sesuai MAC address yang tadi. IP address-nya 192.168.110, netmax-nya 255.255.255.0. Output-nya yes, zone public. Ketika sudah, itu kita ctrl plus X. Jadi di bawah itu sudah ada keterangan keluar, tulis. Nah, ini kita pilih keluar, ctrl plus X. Nah, habis itu kita tulis Y, kita enter. Seperti itu. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba restart jaringannya atau restart networknya, yaitu dengan sistem ctl restart network seperti ini. Jangan sampai salah, kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai untuk restart networknya. Jadi seharusnya sudah terinstall. Kemudian kita cek lagi dengan konfigurasi IP-nya tadi dengan IPA. Enter. Nah, kita sudah berhasil ternyata. Dari endpoint 3 itu untuk WiFi dan endpoint 8 itu untuk server yang kita buat, yaitu inetnya sudah 192.168.110 garing 24 itu pengganti netmax-nya, yaitu kalau 255.255.255.0 itu 24 seperti itu. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita langsung install httpd, yaitu dengan yum install Oke, sebelumnya gini, kita akan coba apakah sudah tersambung secara benar atau belum. Kita gunakan command prompt. Nah, ini yes. Kita cek, kita dengan ping 192.168.100. Nah, titik 10. Karena IP server kita 192.168.100.10. Kita enter. Ya, sudah replay. Jadi sudah tersambung. Ini kita minimize. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Tadi yang saya bilang install httpd. Yum install min y httpd. Langsung. Ya, kita tunggu prosesnya. Oke, masih proses download. Ya, ini memasang, proses instalasinya selesai. Nah, kemudian kita coba dengan sistem ctl untuk start httpd-nya. Start httpd.service. Seperti ini, jangan sampai salah ya. Service enter. Kita masih tunggu. Jadi yang pertama kita install httpd-nya dulu, kemudian kita hidupkan start. Nah, ini sudah, kemudian kita enablekan biar hidup terus. Sistem ctl enable httpd.service. Ini kita enter ya. Perintah tidak ditemukan. Oh, kebalik, mohon maaf. Jadi sistem ctl bukan clt. Jadi ini saya salah. Yang benar adalah sistem ctl enable httpd.service. Enter. Oke, ini sudah bisa. Setelah itu kita coba dulu. Oke, setelah ini sudah hidup ya. Kemudian kita lanjutkan dengan
install MariaDB server seperti itu dengan yum install -y MariaDB strip server MariaDB. Jadi ini sekaligus kita install dua ya, MariaDB server dan juga MariaDB. Oke, ini kita enter. Oke, ini masih proses download. Oke, ini coba press for compress. Oke, ini sudah mulai ya. Oke, kita masih tunggu prosesnya. MariaDB server verifikasi. Nah, ini sudah selesai. MariaDB sudah terinstall. Nah, kita hidupkan dengan sistem ctl start MariaDB. Oke, ini sudah, enter. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita lakukan instalasi MySQL atau MySQL Secure Installation. Jadi dengan perintah MySQL Secure Installation. Oke, saya geser dulu. Oke, langsung enter. Nah, enter current password for root, enter for none. Kita masukkan passwordnya 18330059. Saya masukkan seperti itu saja. Saya samakan karena untuk mempermudah. Enter. Access the net for user root. Oh, mohon maaf. Jadi ini untuk awal ya. Jadi ini kosong. Langsung kita enter saja. Mohon maaf. Nah, di sini set root password. Jadi apakah kita akan menyeting root passwordnya? Ya, kita ganti Y. Nah, new password ini, jadi yang benar adalah tadi yang saya bilang, passwordnya kita ganti. Jadi dari tidak ada password kita ganti dengan NIM saya 18330059. Enter. Re-enternya samakan, enter. Nah, ini sudah. Jadi tadi untuk yang pertama itu saya akses the net for user itu karena memang saya salah. Jadi yang pertama itu kita sebenarnya kosong, defaultnya itu kosong, root itu kosong. Kemudian ini set root password ya. Kemudian new passwordnya apa? Re-enter passwordnya. Nah, ini password update successful, berhasil diganti, sukses. Seperti itu. Kemudian remove anonymous user, yes, ya. Di disallow login remotely, ya. Remove test database access to it, yes. Enter. Reload privilege table no, yes. Enter. Thank you for using MariaDB. Oke, ini sudah selesai untuk MariaDB dan konfigurasi dari MySQL. Kita coba dulu, kita akses apakah sudah berhasil dengan ketikan 192.168.100.10. Enter. Oh, ini belum. Jadi kita mulai lagi. Kita minimize, kita sistem CTL start httpd.service. Mungkin tadi sudah mati lagi. Ini sudah. Oke, masih kita tunggu ya.
Oh, belum. Apa ya, salah kita sistem CTL. Kita coba cek dulu dengan status httpd.service. Aktif running, sudah berhasil. Oke, selanjutnya ini sudah saya clear ya dengan kontrol ya. Oke, ini kita lanjutkan ya untuk setting di info.php-nya. Jadi kita mulai lagi dengan nano var www html garing info.php, enter. Oke, di sini kita ini seperti notepad tetapi tampilannya tidak GUI tapi CLI. Nah, ini kita masukkan dengan mengetikkan /php, enter, kemudian ketikkan php info buka kurung tutup kurung .2 titik koma, enter. Kita tutup php-nya. Nah, kita Ctrl plus X, Y, enter. Kemudian kita start httpd-nya lagi, sistem ctl start httpd.service. Oke, kemudian kita mulai lagi dengan sistem ctl stop firewall D. Nah, firewall D, stop firewall D itu akan membuka firewall gitu. Jadi ini kita enter. Oke, ini sudah. Kemudian kita coba dengan cek browser. Nah, 192.168.100.10. Oke, ini sudah berhasil seperti ini. Ini sudah berhasil 192.168.100.10. Ini sudah. Kita coba lagi buka dari awal ya. 192.168.100.10. Enter. Oke, kemudian lanjut dengan kita melakukan install Apple Release dulu. Yum install Apple Release, enter. Oke, ini kita masih proses instalasi. Nah, di sini it is okay, oke. Kita download dulu, selesai. Kemudian kita kita cari php myadmin-nya dulu. Search php myadmin. Oke, kita masih mencari. Oke, dapat. Hanya cocok dengan nama ringkasan, gunakan search all untuk semua everything. Kita coba lagi sekali lagi ya supaya lebih ini. Search php myadmin. Oke, hanya cocok dengan hanya ringkasan. Oke. Kemudian kita langsung install install min-y php myadmin. Oke, sudah dapat. Proses instalasi lagi. Download. Memasang. Masih kita tunggu. Oke, selesai. Kemudian kita gunakan nano etc httpd
/conf .d garing php my admin .conf. Oke, ini kita enter. Nah, di sini kita ganti di bagian require apa C24. Oke. Di sini, nah, di sini kita tambahkan pagar. Oke. Aduh, kehapus. Ya, di sini pagar. Kita rapikan. Oke, di sini sudah. Kemudian di sini kita enter, kita tambahkan require all granted. Oke, kita tambahkan juga di sini. Pagar. Ini sudah. Nah, kemudian kita cari turun. Nah, di sini kita juga tambahkan pagar. Tambahkan juga require all granted. Di sini juga pagar. Ini saya rapikan dahulu biar mudah. Oke, seperti ini. Kita cek lagi ke atas. Ini sudah pagar require all granted sudah, pagar sudah. Ini require all granted udah. Oke, kita cek plus X. Ya. Enter. Nah, kemudian kita restart lagi sistem ctl restart httpd .service. Enter ya. Oke, kita tunggu lagi. Masih kita tunggu. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjut dengan login MySQL. MySQL user u strip u root, kita gunakan yang root strip p. Nah, kita masukkan passwordnya. Kemudian enter. Oke, berhasil. Welcome to the MariaDB monitor. Ini kita sudah berhasil login. Kemudian kita akan melihat database. So database titik koma enter. Ya, database-nya baru 3. Kemudian kita use MySQL. Kita akan gunakan MySQL-nya. Kita akan mengubah ini passwordnya. Use MySQL. Jadi ini seperti kita remote web itu ya, ketika di PHP MyAdmin tapi kita menggunakan CLI, itu kita seperti ini. Use MySQL titik koma enter. Oke, ini sudah kita database change. Kemudian show tabel. Kita lihat tabelnya ada apa aja sih. Show tables. Enter. Ya, ini ada banyak banget tabelnya di database MySQL. Kemudian kita langsung update saja. Update user set password. Jadi teman-teman yang tadi memasukkan passwordnya mungkin ini terlalu sulit, ini bisa diganti di sini. Ketika kalian ini mengganti, ganti seperti ini. Update user set password titik 2 password
besar ya, besar dalam kurung titik 2 titik petik, mohon maaf, ini kita ganti. Semisal gini, kita ganti dengan Taufik 18330059, tutup kurung, where, di mana, di user sama dengan titik petik 1 root, tutup petik titik koma, enter. Oke, query oke, itu berhasil. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita kasih hak aksesnya dengan flush privilege. Oke, ini sudah. Kemudian kita cek dulu apakah sudah bisa /php atau garing my admin. Oke, ini belum. Kita coba lagi restart service-nya. Ini kita exit. Oke, bye. Kemudian sistem ctl restart httpd service. Kita tunggu dulu. Oke, saya masuk lagi ke sini. Oh iya, jadi ini kurang ternyata. Kita install satu lagi, yums install -y php strip mysql. Oke, kita tunggu dulu. Jadi ternyata kurang ini. Kita masih tunggu ya. Oh, mohon maaf, wifi saya terputus. Ya, dia sudah download. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita coba lagi apakah dia berhasil. Oh, kita restart dulu. Sistem ctl restart httpd service. Kita tunggu. Masih. Oke. Nah, ini dia sudah berhasil. Jadi tadi mohon maaf yang terakhir itu saya lupa, ternyata belum install satu package lagi yaitu php mysql. Oke, di sini kita coba login ya dengan root. Kemudian passwordnya 18330059. Taufik, jangan lupa. Oke, ini berhasil login. Ini jangan pernah aja. Nah, di sini kita udah masuk ke php.myadmin. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, saya akan menggunakan WinSCP untuk aplikasi WinSCP ini. WinSCP ini untuk proses upload web yang sudah saya buat di tugas kuliah pemrograman basis data. Kemudian nanti kita akan gunakan ini untuk uploadnya. Ini aplikasi WinSCP. Teman-teman mungkin bisa dengan menggunakan FTP itu bisa. Tetapi kalau saya biasa menggunakan WinSCP untuk remote file dari lokal ke server seperti itu.
Kemudian ini kita buat dulu database-nya, kita coba cek dulu. Saya namakan Masyur buat, oke, berhasil. Kemudian saya mau import langsung saja, ini file database-nya, kirim, oke, berhasil. Kemudian saya ingin mengupload dengan sini. Nah, ini kita masukkan IP server kita 192.168.100.10. Jadi mungkin teman-teman yang pemula silahkan gunakan aplikasi ini sangat membantu sekali, mudah. Jadi dengan mudah. Kemudian username-nya, jadi aplikasi ini ketika kita ingin mengupload web hasil kerja yang kita kerjakan itu ke server, kita tidak perlu membuka cPanel-nya di web browser, tetapi kita menggunakan ini saja, dan ini sangat mudah. Kemudian username-nya root, password-nya 18330059, enter. Kita tunggu dulu apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil login. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah untuk bagian sisi ini adalah direktori dari laptop kita. Nah, di sini ini adalah direktori di server kita. Kemudian kita akan menguploadnya di variabel var www html. Nah, di sini tadi info.php itu kita sudah berhasil kita ganti tadi. Nah, kita coba cek lagi di sini 192.168.100.10 PHP. Nah, PHP kita ternyata versinya masih 54, tetapi tidak apa-apa. Ya, hanya sebagai contoh saja, contoh instalasi. Nah, mungkin teman-teman bisa upgrade PHP versinya ke 7, bisa. Kemudian langsung saja kita upload. Saya upload dulu ya. Nah, ini kita close. Nah, di sini kita akan buat dari di sini kita nanti dengan si Masyur seperti ini. Nah, ini tidak ada karena di sini belum kita upload. Nah, ini kita buat baru. New directory si Masyur. Si Masyur ini adalah sistem manajemen persuratan di desa yang sudah saya buat dengan anggota kelompok saya di mata kuliah pemrograman basis data. Kemudian di sini kita masukkan. Nah, kita upload file ini di sini. Tinggal tarik, jadi tinggal drag and drop di sini. Oke, ini kita tunggu ya. Oke, ini proses uploadnya. Jadi teman-teman yang biasanya upload hasil web yang kita kerjakan itu ke servernya dengan harus menggunakan web browser dan harus login cPanel, itu saya rasa akan menguras waktu. Jadi kita gunakan saja dengan yang aplikasi pembantu seperti ini, yaitu WinSCP atau mungkin FTP bisa. Itu kita upload saja di sini, itu bisa. Kita masih tunggu prosesnya. Sambil menunggu, kita lihat di sini harusnya sudah ada sedikit-sedikitnya. Ini sudah mulai masuk beberapa, ada folder admin, aset, kita refresh lagi. Seperti itu. Tapi kita tunggu dulu prosesnya. Masih 15%. Kita tunggu. Sambil kita lihat di sini database-nya sudah ada tabel dusun, tabel jenis, tabel keluarga, tabel kakak, tabel pejabat, penduduk, profil, RT, RW, surat, syarat, user. Tabelnya banyak ya. Coba kita refresh. Oke, belum. Masih lama. 27% uploading. Jadi buat teman-teman yang pasti untuk proses instalasi CentOS server itu bisa
menggunakan OS-nya CentOS. Server itu bisa di-download. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan instalasi web server seperti ini, itu bahan-bahan yang dibutuhkan yang pasti satu DiskImage dari CentOS Server 7 yang saya gunakan. Kemudian yang kedua itu ada VirtualBox atau virtual machine yang digunakan. Kemudian yang ketiga WinSCP, itu untuk remote atau upload file yang kita siapkan untuk ke servernya. Oke, ini masih 75, 78, 82, 89, uploading masih 90%. Kita tunggu lagi sebentar lagi. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah mencapai akhir. Kita tunggu saja 90% uploading. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini ya jangan sampai lupa. Kita coba dulu. Ya, ini sudah berhasil. Ini contohnya buat surat. Ini error connection access. Jadi, ini yang perlu kita cek lagi. Di sini config koneksi. Nah, ini kan masih kosong. Padahal kita tadi kita kasih. Nah, kita ganti dengan Taufik plus 330059. Kita save. Oke, ini sudah berhasil. Tadi ternyata salah. Jadi yang benar memang saya nggak lupa sih. Jadi ini sudah saya ganti. Di sini ada Taufik 18330059, kita sudah ganti. Ini jangan lupa teman-teman yang biasanya di lokal itu belum diganti. Biasanya di-upload kemudian masih sama dengan yang di lokal. Dan di server itu dia sudah beda untuk passwordnya. Jadi kita harus ganti dulu di sini. Di config koneksinya itu kita harus ganti. Kemudian seperti itu. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi ini adalah hasil kerja keras saya bersama teman saya yaitu Indra Pratama. Ini adalah hasil tugas pemrograman basis data dengan dosen pembimbing Bapak Eri Marica Oki Nurharyanto, Eskom. Dan ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini buat surat, kemudian ini cek surat kakak, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman langkah instalasi CentOS Server dan juga konfigurasi web server. Dan mungkin teman-teman yang membutuhkan jasa pembuatan website nanti bisa menghubungi saya di kontak person di bawah ini. Dan saya juga menerima jasa pembuatan website, kemudian instalasi jaringan. Saya juga bersedia siap dengan teman-teman saya. Untuk area Gunung Kidul kami sudah ready. Kemudian kami juga menerima jasa desain grafis. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.